Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Eliana Cynthia Bella Harahap dengan NIM 3322401003 dari kelas Teknologi Geomatika 2A Pagi. Nah, teman-teman pernah nggak sih penasaran gimana sih tim penyelamat itu bisa sampai ke lokasi kejadian dengan super cepat? Jawabannya GNSS. Nah, pas banget. Pada pertemuan kali ini, saya bakal membahas tentang GNSS yang diaplikasikan kepada bidang navigasi vital untuk keamanan publik dan keadaan darurat. Ini tuh semacam GPS super canggih yang bisa bantu banget buat keamanan publik dan keadaan darurat. Next. Apa itu GNSS? GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah kumpulan satelit yang berada di luar angkasa yang dimana itu terus mengirim sinyal ke bumi. Nah, dengan alat penerima, kita bisa mengetahui posisi, kecepatan, dan waktu secara akurat, bahkan real time. Nah, sehingga teknologi ini tuh sangat cocok buat keadaan darurat. Contohnya itu seperti GPS yang dikelola oleh Amerika, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidou dari Cina. Akurasinya juga standar, 1 sampai 5 meter. Namun, jika ingin menjadi satuan sentimeter, bisa menggunakan tambahan teknologi seperti RTK. Sinyalnya juga aktif selama 24 jam dan bisa dipakai kapan aja dan di mana aja. GNSS dalam keamanan publik. Kendaraan-kendaraan seperti ambulans, mobil polisi, dan pemadam kebakaran bisa dilacak secara real-time. Kemudian, tim penyelamat jadi gampang mengkoordinasikan dan juga tahu lokasi korban. Lalu, bantuan dan evakuasi jadi lebih cepat sampai ke tujuan sehingga lebih efektif dan tidak memakan banyak korban. Next, transportasi dan alat pendukung. Yang pertama digunakan adalah GPS tracker. Ini tuh perangkat yang ada di kendaraan yang dimana digunakan untuk mengirim data posisi ke pusat kontrol. Kemudian, kendaraan darurat. Kendaraan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran menggunakan GNSS sebagai pelacakan. Kemudian, smartphone dan geotagging, yang dimana alat ini digunakan untuk melapor lokasi hanya cukup lewat HP. Dan yang terakhir, pelaporan otomatis. Ini tuh tombol darurat yang bisa langsung mengirim lokasi ke pusat. Selanjutnya, cara kerja GNSS dalam tanggap darurat. Yang pertama, pelacakan kendaraan, yang dimana menggunakan GPS tracker di kendaraan lalu mengirim lokasi ke pusat komando. Yang kedua, pelaporan lokasi darurat, yang dimana terdapat tombol darurat sehingga bisa langsung dikirim ke lokasi dan jenis kejadiannya juga bisa dikirim ke petugas. Yang keempat, pemantauan drone. Drone ini dipakaikan GPS yang dimana digunakan untuk mencari korban-korban di area bencana atau area-area yang sulit dijangkau oleh petugas manusia. Selanjutnya, manfaat GNSS dalam tanggap darurat. Yang pertama, memiliki respon yang cepat. Yang kedua, membuat koordinasi jadi lebih efektif. Yang ketiga, bisa mendapatkan dokumentasi yang akurat. Yang keempat, resiko korban menurun. Dan yang kelima, keselamatan pun meningkat. Studi kasus dan implementasi nyata sebagai berikut. Tombol darurat dan GPS otomatis dikirim ke lokasi kecelakaan ke petugas. Koordinasi dan bantuan jadi lebih gampang. Dan juga alat-alat sehari-hari seperti HP bisa digunakan jadi alat keselamatan. Dan yang terakhir, sensor gempa atau tsunami bisa mengirimkan peringatan lebih cepat melewati cloud agar evakuasi lebih sigap. Contoh kasus kerennya itu seperti gempa besar yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. GNSS ini membantu para ahli pengukur tanah secara tepat, dan inilah yang digunakan mereka sebagai acuan sehingga bisa mengirim peringatan lebih cepat dan bisa mengatur bantuan dengan lebih efektif. Selanjutnya,
Tantangan dan pengembangan ke depannya. Yang pertama, akurasi sinyal, yang dimana tidak semua area di buka bumi ini memiliki sinyal, sehingga diperlukan alat tambahan untuk area yang susah sinyal. Yang kedua, pelatihan penggunaan. Tidak semua petugas maupun masyarakat bisa menggunakan teknologi ini. Oleh karena itu, semua petugas dan masyarakat harus belajar menggunakan teknologi ini. Yang ketiga, integrasi sistem. Sistem harus terintegrasi agar data dapat diakses dan dikelola secara bersama-sama. Kesimpulan, GNSS merupakan salah satu kunci utama untuk keamanan publik dan tanggap darurat. Dengan data dan lokasi yang akurat, penanganan jadi lebih cepat, koordinasi juga makin solid, dan nyawa jadi lebih banyak yang terselamatkan. Teknologi ini bakal terus berkembang, bahkan bisa menjadi sangat penting ke depannya. Cukup sampai sini presentasi kita kali ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Si Prilly menangkap kenari. Saya Eli, pamit undur diri.